Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kami mahasiswa dari Universitas 11 Maret Surakarta. Video ini kami buat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah Ekonomi Makro, Prodi Pendidikan Ekonomi FKIP UNS 2021 dengan dosen pengampu Ibu Dr. Dewi Kusumawardani MSI. Kami dari kelompok 4 kelas A yang terdiri dari Anissa Nurhaliza Anggraeni dengan NIM K76210020, Anissa Prila Puspita dengan NIM K76210021, Aulia Nur Arfani dengan NIM K76210022, Aulia Mualimah dengan NIM K76210024, Awan Kurniawan dengan NIM K76210025, Aksel Adwinanda Indira Putra dengan NIM K76210026, Bayu Adi Saputro dengan NIM K76210028. Kami akan membahas mengenai kebijakan fiskal dan penyelesaian krisis dengan model AD dan AS. So, simak sampai dengan akhir tayangan ya. Yang pertama adalah pengertian. Kebijakan fiskal adalah sangat penting untuk mengatasi pengangguran yang relatif serius. Melalui kebijakan fiskal, pengeluaran agregat dapat ditambah dan langkah ini akan menaikkan pendapatan nasional dan tingkat penggunaan tenaga kerja. Di bidang perpajakan, langkah yang perlu dilaksanakan adalah mengurangi pajak pendapatan. Pengurangan pajak ini akan menambah kemampuan masyarakat untuk membeli barang dan ditingkatkan lagi dengan cara menaikkan pengeluaran pemerintah. Seterusnya, pengeluaran agregat dapat lebih ditingkatkan lagi dengan cara menaikkan pengeluaran pemerintah untuk membeli barang dan jasa yang diperlukannya maupun untuk menambah investasi pemerintah. Kebijakan fiskal meliputi langkah-langkah pemerintah, Kementerian Keuangan, membuat perubahan dalam bidang perpajakan dan pengeluaran pemerintah dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat dalam perekonomian. Selanjutnya yaitu kebijakan fiskal dalam kegiatan ekonomi. Dalam suatu perekonomian tertutup, dua masalah makroekonomi yang utama adalah pengangguran dan inflasi. Salah satu bentuk dari campur tangan pemerintah yang dapat dilakukan adalah menjalankan kebijakan fiskal. Dalam usaha menjalankan kebijakan fiskal dalam menghadapi masalah ekonomi yang dihadapi, bagian ini menerangkan dua hal berikut. Yang pertama, menunjukkan bentuk masalah yang mungkin dihadapi dalam perekonomian. Yang kedua, menerangkan bentuk langkah kebijakan fiskal dalam mengatasi masalah ekonomi yang dihadapi. Selanjutnya, peranan kebijakan fiskal, jurang deflasi, jurang inflasi, dan kebijakan fiskal. Dengan menggunakan kebijakan fiskal, pemerintah dapat mempengaruhi besarnya jurang deflasi atau jurang inflasi yang wujud dalam perekonomian. Apabila terdapat jurang deflasi, pengeluaran agregat perlu dinaikkan. Pemerintah dapat pula mengurangi pajak yang dipungutnya dari para penerima pendapatan dan perusahaan-perusahaan, sehingga kebijakan anggaran belanja defisit adalah salah satu langkah untuk mengatasi depresi atau pengangguran. Di sisi lain, di masa jurang inflasi, kebijakan anggaran belanja surplus perlu dilakukan. Pemerintah dapat pula mengurangi pengeluaran agregat dengan menaikkan tingkat dan jumlah pajak yang dipungut dari berbagai golongan masyarakat. Peranan kebijakan fiskal lainnya, akibat kebijakan fiskal ke atas kegiatan ekonomi. Di dalam grafik ditunjukkan pengaruh kebijakan fiskal ke atas naik turunnya tingkat kegiatan ekonomi dalam jangka panjang. Kurva A yang terdapat dalam grafik menggambarkan siklus perusahaan yang terjadi apabila pemerintah tidak secara aktif menggunakan kebijakan anggaran belanjanya untuk mempengaruhi tingkat kegiatan ekonomi. Kurva B menggambarkan siklus perusahaan yang terjadi apabila pemerintah secara aktif menjalankan kebijakan fiskal. Dapat disimpulkan, apabila pemerintah secara aktif menggunakan kebijakan anggaran belanjanya sebagai alat untuk mempengaruhi tingkat kegiatan ekonomi, maka masalah depresi dan pengangguran atau masalah inflasi dapat dikurangi dan gerak naik turun siklus perusahaan dapat diperkecil. Berarti kegiatan ekonomi negara berjalan dengan stabil. Selanjutnya ada bentuk-bentuk kebijakan fiskal. Yang pertama ada kebijakan fiskal stabil otomatis atau automatic stability. Kebijakan ini sering disebut sebagai kebijakan tanpa kelambanan.
Kebijakan ini dirancang agar secara otomatis dapat mengatasi kelambanan atau insight lags yang terkait dengan kebijakan stabilitasi. Penstabilan otomatik merupakan kebijakan yang mendorong atau menekan perekonomian ketika diperlukan tanpa melakukan perubahan kebijakan yang disengaja. Kebijakan ini biasa disebut kebijakan fiskal pasif. Instrumen kebijakan fiskal otomatis biasanya dilakukan dengan yang pertama, perpajakan yang bersifat progresif dan proporsional. Yang kedua, sistem asuransi pengangguran, dan yang ketiga, kebijakan harga minimum. Bentuk kebijakan fiskal yang kedua yaitu kebijakan fiskal diskresioner. Sebagai langkah pemerintah untuk mengubah pengeluarannya atau pemungutan pajak dengan tujuan untuk mengurangi gerak naik turun tingkat kegiatan ekonomi dari waktu ke waktu, sehingga menciptakan suatu tingkat kegiatan ekonomi yang mencapai tingkat konsumsi tenaga kerja yang tinggi, tidak menghadapi masalah inflasi, dan selalu mengalami pertumbuhan yang memuaskan. Dua macam alat oleh pemerintah untuk menjalankan kebijakan ini yaitu membuat perubahan-perubahan atas pengeluarannya dan membuat perubahan-perubahan ke atas pajak yang dipungutnya. Setelah itu, pengangguran dan kebijakan fiskal. Terdapat 3 faktor yang menentukan besarnya perubahan dalam anggaran belanja, yaitu yang pertama, besarnya perbedaan di antara pendapatan nasional yang sebenarnya dicapai Y aktual dengan pendapatan nasional yang akan tercapai pada konsumsi tenaga kerja penuh Y full employment. Yang kedua, bentuk kebijakan fiskal diskresioner yang akan dilaksanakan. Yang ketiga, besarnya kecondongan konsumsi marginal pendapatan nasional atau MPC. Lalu ada masalah pengangguran dan kebijakan fiskal. Dalam menerangkan mengenai peranan kebijakan fiskal dalam menghadapi masalah pengangguran, analisis yang dibuat dibedakan kepada 2 pendekatan, yaitu dengan menggunakan grafik Y sama dengan AE dan grafik AD AS. Dalam menjalankan kebijakan fiskal dapat dilakukan 3 bentuk tindakan. Yang pertama, mengubah pengeluaran pemerintahan saja. Yang kedua, mengubah pajak saja. Dan yang terakhir, secara serentak, mengubah pengeluaran pemerintah dan pajak. Efek kebijakan fiskal dengan pendekatan Y sama dengan AE. Grafik A menunjukkan efek kebijakan fiskal apabila pengangguran berlaku dalam perekonomian. Dan pertambahan pengeluaran pemerintah sebesar delta G dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Sedangkan grafik B menunjukkan efek kebijakan fiskal apabila perubahan itu dilakukan melalui penurunan pajak, di mana delta T sama dengan delta G. Efek kebijakan fiskal dengan pendekatan analisis ADAS. Keseimbangan yang asal adalah di E0, yaitu pada perpotongan di antara kurva AD0 dan AS. Dalam grafik, kurva AS adalah landai, oleh karena dimisalkan dalam perekonomian masih terdapat banyak pengangguran. Pada keseimbangan ini, tingkat harga adalah P0 dan pendapatan nasional adalah Y0. Apabila pengeluaran pemerintah bertambah sebanyak delta G, maka kurva AD0 akan bergeser ke AD1. Gambaran mengenai efek kebijakan fiskal dengan menggunakan analisis ADAS juga menunjukkan bahwa pertambahan pengeluaran adalah lebih efektif dari pengurangan pajak dalam menggalakkan perkembangan ekonomi dan mengatasi pengangguran. Kebijakan fiskal untuk mengatasi inflasi. Pemerintah mencoba mengatasi arah aliran atau kecenderungan ini dengan cara mengurangi pertambahan pengeluaran agregat yang berlaku, yaitu dengan cara mengurangi pengeluaran pemerintah. Langkah ini menyebabkan pengeluaran agregat hanya meningkat ke AE atau P2 yang lebih rendah dari P1. Gambaran ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal dapat mewujudkan tingkat kesempatan kerja penuh dan kenaikan harga yang berlaku tidak terlalu tinggi, yaitu hanya mencapai
P2 dan bukan P1. Untuk menerangkan bagaimana pertambahan pengeluaran akan mempengaruhi kegiatan ekonomi, pendapatan nasional, dan tingkat harga, dan bagaimana efek kebijakan fiskal dalam mengendalikan inflasi, dapat pula digunakan analisis ADAS. Dengan menggunakan analisis ini, dapat ditunjukkan dengan lebih jelas bagaimana perubahan pengeluaran dan kebijakan belanjaan akan mempengaruhi kegiatan ekonomi dan tingkat harga. Analisis itu dapat diterangkan dengan lebih baik dengan menggunakan grafik B. Berikut video pendukung dari materi yang telah kami sampaikan tadi. Kita akan membahas kebijakan fiskal. Pengertian kebijakan fiskal. Kata fiskal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti berkenaan dengan urusan pajak atau pendapatan negara. Dalam konsep ekonomi, kebijakan fiskal memiliki arti kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi yang terkait dengan pengaturan pendapatan dan belanja negara atau pengeluaran negara. Dalam prakteknya, yang menjalankan kebijakan fiskal adalah pemerintah, dipimpin oleh presiden dan dijalankan secara operasional oleh Kementerian Keuangan dan menteri-menteri terkait. Tujuan kebijakan fiskal: pertama, meningkatkan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, mendorong tumbuhnya lapangan kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran. Yang ketiga, menjaga stabilitas harga sehingga dapat menekan inflasi. Dan yang terpenting yang keempat adalah menjaga stabilitas ekonomi. Instrumen kebijakan fiskal. Ada dua instrumen utama kebijakan fiskal, yakni pengeluaran negara dan penerimaan negara. Pengeluaran negara merupakan semua pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah untuk berbagai kegiatan operasional, pembangunan, dan kegiatan lain yang dilakukan oleh negara. Ada 4 bentuk pengeluaran negara. Pertama, belanja rutin. Yang kedua, belanja pembangunan. Yang ketiga, subsidi. Dan yang keempat adalah insentif. Belanja rutin terkait dengan pengeluaran untuk operasional negara, misalkan membayar gaji. Belanja pembangunan terkait dengan upaya untuk membangun sebuah negara, misalkan membangun infrastruktur. Subsidi terkait dengan pemberian bantuan kepada masyarakat, kepada negara secara tidak langsung lewat pemotongan harga atau biaya. Sementara insentif merupakan pemberian bantuan uang kepada rakyat oleh negara secara langsung, misalkan bantuan langsung tunai atau BLT. Penerimaan negara merupakan berbagai sumber penerimaan yang dapat dijadikan alternatif untuk mengisi kas negara. Ada 4 sumber penerimaan negara. Pertama, pajak, merupakan pungutan wajib dari pemerintah atau dari negara kepada rakyat. Kemudian bea cukai. Bea cukai merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap barang impor ataupun ekspor, serta terhadap barang-barang tertentu yang diatur khusus oleh undang-undang, misalkan rokok. Yang ketiga adalah penerimaan negara bukan pajak, misalkan penerimaan negara berasal dari sitaan, denda, dan lain sebagainya. Dan sumber keempat adalah hutang atau hibah. Hutang merupakan pinjaman yang diberikan kepada negara dari pihak ketiga, sedangkan hibah merupakan pemberian yang diberikan kepada negara. Kebijakan ekspansif fiskal ditempuh dengan meningkatkan pengeluaran pemerintah dan mengurangi penerimaan pemerintah dari sektor pajak. Pemerintah akan meningkatkan pengeluarannya, akan meningkatkan belanjanya. Di saat yang sama, pemerintah akan mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan oleh masyarakat. Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap daya beli masyarakat akan meningkat, mengingat beban pajak yang ditanggung oleh rakyat berkurang. Kebijakan kontraktif secara fiskal dilakukan dengan mengurangi belanja negara, menaikkan pajak, mengurangi subsidi. Kebijakan ekspansif secara fiskal ditunjukkan dengan meningkatkan pengeluaran negara. Negara meningkatkan anggaran pengeluarannya dengan berbagai cara. Negara memberikan berbagai insentif kepada rakyat untuk menghadapi kondisi pandemi ini. Berdasarkan data yang diperoleh, diketahui bahwa 22,3%
pengeluaran negara meningkat pada periode bulan April sampai dengan bulan Juni. Sedangkan pada periode bulan Juli sampai dengan bulan September, pengeluaran negara meningkat sebesar 16,9%. Angka ini jelas menunjukkan bahwa dari sisi fiskal, pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan ekspansif. Oke, cukup sekian pembahasan kami mengenai kebijakan fiskal dan penyelesaian krisis dengan model AD dan AS. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.